Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mikael Zain Abdullah dari KLA Batch 9, salah satu siswa dari KLA Batch 9 nih. Nah, pada hari ini saya ingin membuat sebuah video mengenai salah satu materi fundamental favorit saya juga di KLA yang bernama typology manusia. Maksudnya tuh apa sih? Kita tahu nih, bahwasanya tuh setiap manusia itu memiliki sifat ataupun karakter kepribadiannya berbeda-beda. Ada teman kita yang orangnya itu kadang ceria, ada yang orang itu pendiam, ada juga tapi orangnya itu sangat-sangat galak, suka marah-marah, bahkan serius mulu dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki sifat dan kepribadian yang terbagi menjadi 4 atau 4 tipologi manusia yang kita sebut sebagai dalam materi pada hari ini. Yang dimana 4 tipologi manusia itu mencakup 4 poin ya atau 4 sifat kepribadian yang pasti beberapa teman-teman nggak asing dengan istilah-istilah yang akan saya sebutkan pertama kali ini. Yang pertama adalah sanguinis, kedua ialah melankolis, ketiga ada coloris, dan keempat ada plakmatis. Maksudnya apa tuh? Dari sanguinis, melankolis, coloris, plakmatis itu empat sifat ini tuh mencerminkan apa? Dan juga maksud dari sifat-sifat ini tuh apa? Kepribadiannya kayak gimana sih? Karakternya kayak gimana? Cara kita menghadapi orang-orang seperti itu tuh bagaimana? Dan apa dampak dari kita yang punya sifat atau kepribadian seperti ini? Langsung saja nih, kita mulai bahas dulu untuk dari sifat sensorik yang pertama, typology yang pertama, yang bernama sanguinis. Sanguinis itu adalah orang yang memiliki energi yang besar. Energi yang besar ini bukan berarti punya kekuatan seperti Superman ya, beda. Itu dua hal yang berbeda. That's two different things. Maksudnya seperti apa? Orang sanguinis itu adalah orang yang memiliki energi yang besar. Ibaratnya tuh kalau misalnya teman-teman tahu, orang pagi pasti kan bangun suka lemes ya, suka ngantuk, suka capek, bahkan matanya masih, mata-mata muka-muka bantal lah orang-orang besar ngomongnya ya. Nah, dengan orang yang memiliki kepribadian sanguinis ini, ibarat orang yang lemes, terus minum kopi, dan dia energi langsung langsung ngeplong bahasanya, anak jurusan ngeplong bahasanya. Itu dimana orang yang memiliki energi yang lebih untuk menjadi seorang yang aktif, hyperaktif, bahkan agresif hitungannya sih ya. Nah, biasanya tuh orang-orang kayak gini tuh justru orangnya welcome, terbuka banget sama semua orang. Atau mungkin contohnya untuk anak zaman sekarang tuh lebih mudah menyebutnya sebagai orang ekstrovert dan lain sebagainya. Orangnya itu suka banget ngomong, suka banget yang namanya tuh berbicara. Bahkan kalau misalnya kalian itu ada di sebuah teman-teman, kalau misalnya emang ada di sebuah tongkrongan atau mungkin sebuah perkumpulan dan ada teman-teman itu apa sih? Ada teman kita yang memiliki kepribadian itu yang periang, berisik, bahkan tuh dengan adanya ini orang, dia ini bisa mencarikan suasana yang awal suasana tuh garing atau awkward gitu loh. Nah, itu adalah orang yang memiliki tipologi seorang sanguinis, seperti itu. Tapi orang sanguinis ini memiliki beberapa kekurangan pastinya tuh, nggak semua sifat manusia itu sempurna. Orang sanguinis biasanya itu cenderung satu, nggak pernah serius. Itu yang paling tepat banget. Orang sanguinis itu nggak pernah serius itu. Maksudnya ada momen ketika kita harus serius atau benar-benar harus kayak benar-benar harus teliti dan lain. Orang sanguinis itu tuh nggak pernah serius. Sekalipun diminta serius, pasti dianggap itu nggak serius juga untuk ditanggepin. Nah, itu contoh orang sanguinis teman-teman. Jadi itu orang sanguinis itu kurang lebih orangnya itu memang periang, welcome dan lain, asik lah, mungkin asik bahasa itu ya. Cuma orang sanguinis itu terkadang negatifnya ya dia itu gak pernah serius. Bahkan kalau misal kita pengen ngomong sama orang sanguinis, ada beberapa sanguinis mungkin atau orang-orang yang memiliki kepribadian sanguinis itu bakal respon yang berbeda. Ada yang responnya biasa aja, ada yang responnya malah motong omongan kita kan jadi kesel gitu ya. Nah, itu minusnya dari orang sanguinis. Oke, selanjutnya orang sanguinis itu negatifnya juga selain itu ya dia itu orangnya itu terlalu berisik. Mungkin untuk sebagian orang yang cenderung orangnya itu nggak banyak ngomong, orangnya lebih soto, lebih lebih santai, lebih damai, lebih tenang, lain-lain. Kayaknya lawan banget atau kontra banget kalau bertemu dengan orang sanguinis. Kecuali emang teman-teman itu orangnya sama-sama periang, sama-sama welcome, tapi gak terlalu ini juga, tapi ketemu sanguinis gak masalah, it's okay. Teman, gak semua orang pasti akan merasa nyaman dengan orang sanguinis ini. Karena ada beberapa orang yang merasa bahwasanya banyak ngomong tuh berisik dan lain-lain sebagainya. Singkatnya seperti itu teman-teman. Sanguinis itu identik dengan beberapa kata. Contoh, populer, ya pasti rata-rata orang-orang populer di sekolah. Mungkin kalau teman-teman nonton film drama-drama Amerika tuh pasti orang sanguinis itu yang populer. Terus selanjutnya adalah aktif. Ya pastinya aktif lah ya, dari deskripsi sebutkan tuh orangnya aktif. Oke, selanjutnya ialah melankolis. Melankolis ini mungkin beberapa teman-teman sering dengar karena bukan kata yang asing ya. Karena melankolis sendiri itu melambangkan makna yang damai, santai, namun orang sanguinis ini adalah orang yang visioner, tetapi kritis gitu loh. Orang tuh kritis. Kenapa seperti itu? Dikarenakan orang melankolis itu pintar, tapi secara materi, namun pendendam, sekaligus sensitif dan juga
identik dengan kata sempurna. Maksud seperti apa? Orang-orang melankolis itu cenderung orang yang pintar secara materi. Jadi tuh kalau bisa teman-teman ngelihat ada orang yang di kelas itu kerjanya belajar, baca buku, atau mungkin bahasanya tuh orang melankolis itu kalau kita gampang kenalnya, mereka tuh orang-orang nerdy yang sering pakai kacamata, baju dimasukin, tas ransel dipanggul, dode gini itu adalah orang melankolis. Tapi di balik tampangnya yang seperti itu, orang melankolis ini cenderung orang yang memperhatikan penampilannya. Dia tuh selain pintar secara materi, kritis dalam berpendapat dan berpikir, orang melankolis ini tuh cenderung berpenampilannya rapi, enak dipandang, dan lain-lain sebagainya. Itu contoh orang melankolis. Itu orang melankolis itu ibaratnya seimbang antara antara tenang dan juga aktif. Itu dia orangnya itu rata-rata orang-orang melankolis itu yang punya pemikiran yang luar biasa dalam sebuah organisasi atau mungkin punya ide-ide cemerlang untuk hal-hal yang unik, kreatif, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah orang melankolis. Nah, seperti yang saya sebut tadi, orang melankolis ini mungkin ada beberapa sisi negatifnya atau mungkin ada poin negatif dari orang yang memiliki karakteristik melankolis. Salah satunya itu adalah orang melankolis ini cenderung gampang tersinggung, pendendam. Bener banget sih. Saya jujur ada punya temen yang memang kalau saya lihat tuh karakteristiknya melankolis banget. Dan jujur dia itu orangnya saya nggak nyindir apa-apa ya, tapi emang jujur orangnya itu tergolong agak sensitif sih. Maksudnya kalau misal kita ngomong dikit-dikit tuh dia merasa merasa tersentuh, merasa tertusuk, atau mungkin merasa kayak, "Lu ngomongin gue ya?" Seperti itu. Itu adalah orang melankolis. Namun, orang melankolis juga meski memiliki karakter yang agak sedikit sensitif, namun orang melankolis cenderung sempurna dalam beberapa hal. Contohnya, orang melankolis itu pintar dalam seni. Seperti itu, teman-teman. Jadi orang-orang rata-rata pelukis itu orang-orang melankolis. Ya, seperti itulah ini kurang lebih. Oke, selanjutnya ialah colorist. Colorist ini kalau teman-teman mau tahu contoh simpelnya seperti apa, colorist itu contoh simpelnya adalah seorang leader atau pemimpin. Orang itu tegas, orang itu gagah, berwibawa, berkarismatik, dan lainnya. Namun orang melankolis cenderung susah untuk menerima pendapat dari orang-orang. Alias orang koleris itu orang yang berpendirian sangat-sangat teguh. Dia tuh berpendirian yang sangat tinggi sehingga tidak bisa diganggu-gugat pendiriannya atau ide atau mungkin gagasan yang ia miliki. Itu minus dari karakter koleris. Cuman dengan adanya karakter koleris ini, positifnya adalah kita bisa merasakan sesuatu dengan cepat. Merasakan kepemimpinan yang tepat, kepemimpinan yang benar, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh dari karakter koleris. Jadi itu orang koleris itu sosok yang sempurna dijadikan sebagai pemimpin. Namun yang tidak sempurna dijadikan sebagai teman kerjasama. Seperti itu aja teman-teman ya. Karena koleris itu contoh simpelnya, kalau misalnya mau tahu ya CEO perusahaan, pemimpin organisasi, ketua kelas, ketua OSIS, dan lain sebagainya. Rata-rata pemimpin yang otoriter itu adalah orang yang koleris. Ya, contoh kata-kata yang cocok banget ya untuk seorang koleris itu adalah pemarah, banyak musuhnya sudah pasti. Cuman dengan orang itu memiliki kepribadian koleris, dia tidak akan peduli siapa musuhnya. Yang ia pedulikan hanyalah prinsip dan pendirian yang ia pegang. Itu adalah orang koleris, teman-teman ya. Selanjutnya ialah terakhir, yaitu pragmatis. Pragmatis ini mungkin hampir sebagian orang memiliki ini. Karena jujur, pragmatis itu adalah salah satu karakter yang menurut saya agak sedikit unik. Karena dia tuh orangnya damai, simple, tenang, gak mau banyak masalah, gak mau banyak ribut. Cuman minusnya dari karakter itu satu, pemalas ya. Kalau misal temen-temen punya grup angkatan atau mungkin punya sebuah perkumpulan di sekolah yang punya salah satu temen atau mungkin salah satu orang dari perkumpulan tersebut tuh orangnya diem, terus kalau diajakin reunian gak pernah datang, diajakin kerja kelompok gak pernah datang, sekalipun datang diem doang, cuma numpang nilai, numpang muka, numpang nama, itu adalah orang pragmatis, biasa seperti itu. Dikarenakan rata-rata orang pragmatis itu adalah orang yang pemalu, orang yang cenderung gak peduli, cuek, dan lain-lain sebagainya. Namun positifnya orang pragmatis ini adalah orang yang damai. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin curhat sama orang-orang dari 4 karakter ini, saran saya sih paling bagus itu sama orang sanguinis sama pragmatis ya. Karena pragmatis ini adalah orang yang damai. Dan pastinya rata-rata orang pragmatis itu adalah pendengar yang baik. Jadi kalau misalnya teman-teman atau cewek-cewek mungkin ya mau ingin cari cowok yang seorang pendengar yang baik, usahakan carinya pragmatis. Seperti itu ya. Nah, pragmatis ini seperti saya bilang tadi sih, orangnya itu sabar, tenang, baik, pendengar yang baik banget gitu kan ya. Cuman ya minusnya orang pragmatis ini dia tuh nggak berprinsip gitu loh, nggak punya prinsip, pemalas, dan juga yang paling menyebalkan tuh cuman jadi bahan ocehan doang itu. Kayak misalnya lu lagi nongkrong nih sama teman-teman lu 10 orang, tapi ngomong lu doang, yang lainnya pragmatis ya kayak gitu aja. Jadi itu cuma jadi patung, ibarat kalau ngomong-ngomong orang pragmatis tuh kita ngomong sama tembok lah. Saking orangnya tuh bener-bener damai gitu loh. Ya mungkin that's it ya, itu tentang tipologi manusia. Terus kalau misalnya ada teman-teman nanya nih,
Bang, kalau misalnya gua kan orangnya ngaku nih, gua orang melankolis, tapi di beberapa kondisi gua itu tuh bisa berubah menjadi seorang koleris. Bahkan gue di keluarga gua itu bisa menjadi seorang yang sanguinis, tapi sama pacar gua tuh jadi orang pragmatis. Itu bagaimana tuh? Kenapa seperti itu? Karena yang namanya tipologi atau kepribadian manusia itu kan beda-beda ya. Jadi nggak semua manusia itu pasti akan merasakan semua kepribadian ini dalam kondisi tertentu. Yang membedakan adalah cara kita mentransisikannya. Mentransisikannya cara apa? Banyak, entah mungkin dengan situasi, kondisi, ruangan, tempat, profesi, kejadian, momen, dan waktu apa yang kita jalanin, seperti itu. Jadi kalau misalnya nih, saya ini kan termasuk orang sanguinis ya, saya ngaku saya sanguinis, tapi terkadang saya melankolis. Nah, kalau misalnya ada orang, saya ini orangnya tuh bisa berubah jadi sanguinis kok sama teman-teman, tapi kok sama keluarga saya ini orang melankolis. Kalau jadi di kelas saya ini orang koleris gitu loh, bahkan orang itu bukan koleris lagi, kadang pragmatis. Seperti itu aja teman-teman. Oke, that's it. Mungkin itu aja untuk 4 typological human atau 10 tipologi manusia yang bisa saya sampaikan dan bisa saya kasih tahu kepada teman-teman semuanya. So, that's all for the video guys. I'll see you next time. See you soon.